Halo teman-teman, jadi di kesempatan kemarin kan kita udah bahas eksperimen apa aja yang ada di TikTok. Nah sebenarnya aku mau bikin part 2-nya karena yang nonton lumayan banyak, ada 146. Ya walaupun cuma segitu tapi aku udah seneng banget. Makanya aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dan yang udah support channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan tombol notifikasi. Oke, kembali lagi. Tadi kan aku bilang mau bikin part 2-nya tuh yang nyobain eksperimen di TikTok. Nah tapi kebetulan aku nemu ini kapal ini waktu jalan-jalan sama ibu. Nah penasaran kan aku gimana sih cara kerja kapal ini. Aku beli, ini harganya 15.000 dan aku coba. Untuk tahu gimana sih cara kerja kapal ini, kita harus tahu dulu cara nyalainnya. Nah cara nyalainnya tuh gampang banget. Pertama kita isi dulu pantatnya pakai air sampai penuh. Habis itu tempat bahan bakarnya yang ada sumbunya dari kapas itu diisi bahan bakarnya pakai minyak goreng, lalu dinyalain pakai korek. Nah setelah itu dimasukkan ke dalam kompor. Setelah itu dimasukkan ke dalam kapal. Nah nanti setelah kapalnya panas, dia bisa jalan. Nah untuk tahu lebih lanjut gimana sih cara kerja kapal ini, di dalamnya tuh ada apa aja sih. Nah kita harus membongkar kapal ini kan. Nah karena aku cuma punya satu, aku cari video di YouTube yang bongkar kapal ini dan aku ketemu satu video. Jadi di dalam kapalnya itu ternyata ada dua pipa ini yang kayak pantatnya itu ternyata dua pipa sampai depan itu. Nah terus itu nyambung sampai ada tampungan. Nah ternyata di sini tampungannya tipis kan. Nah tampungan ini berfungsi untuk nampung air. Nah lalu gimana sih dengan pipa dan tampungan itu kapal ini bisa gerak? Prinsip kerjanya gini, kita kan masukin air dari pipa ini kan, dari pipa ini tadi. Nah setelah itu airnya kan masuk ke tampungan. Nah tampungannya itu dibakar pakai bahan bakar tadi, sumbu. Nah air yang di dalam tampungannya ini bakal menguap, terus kan di dalam tampungan itu jadi uap kan. Kalau dia berubah fasa dari cair ke gas, volumenya kan bertambah. Nah karena volumenya bertambah, tekanannya bertambah. Nah secara otomatis karena tekanannya bertambah, udara akan mencari jalan keluar. Gimana jalan keluar satu-satunya itu cuma dari pantatnya ini. Nah udara yang keluar itu bakal dorong si kapal ini gitu. Terus bunyi etek-etek tuh asalnya dari mana sih? Aku curiga awalnya bunyi etek-etek itu dari tembakannya ini naik turun. Nah tapi setelah aku naikkan tembakannya kayak gini, terus aku coba jalanin, ternyata itu masih jalan. Setelah aku selidiki lagi, ternyata ini masih berhubungan sama proses penguapan tadi. Jadi ketika airnya menguapkan tadi jadi udara, terus tekanannya naik kan. Nah terus tampungannya itu jadi menggembung gini. Nah setelah dia setelah dia dapat jalan keluar, terus keluar lewat belakang, tampungannya itu bakal balik lagi kayak gini. Padahal kalau teman-teman perhatiin, tampungan tadi itu terbuat dari seng. Dimana seng kalau kita gerakin dikit gini, dia bakal bunyi keras banget. Nah jadi dari dia menggembung terus balik lagi tuh menghasilkan bunyi tek gitu. Jadilah kapal etek-etek. Nah aku penasaran sama satu hal. Terus kalau nguap terus, ya kan airnya yang di dalam tampungan nguap terus, nguap keluar. Nah ini dia bakal berhenti nggak sih kapal ini selain bahan bakarnya habis? Jadi aku ngelakuin percobaan di sini. Jadi percobaannya itu dengan cara aku bikin satu titik start sekaligus titik finish, dan aku jalanin ini kapalnya untuk muter 50 kali, dan setiap putarannya itu aku timer buat dia berapa lama sih muter itu. Nah apakah terjadi penurunan atau enggak gitu. Nah setelah aku run, ternyata nggak ada penurunan, waktunya tetap stabil. Aku di sini berasumsi kalau airnya itu terlalu banyak, makanya aku lakuin percobaan kedua. Dimana percobaan kedua ini aku keringin dulu kapalnya sampai
sampai kering ya aku tiup. Habis itu kapalnya aku isi pakai air tapi dikit aja, dikit. Nah setelah itu aku run lagi. Nah di percobaan kedua ini hasilnya tetap sama, nggak terjadi penurunan kecepatan atau kenaikan waktu untuk 1 kali putaran. Nah aku makin penasaran di sini. Sebenarnya tuh ini tuh ada sistem keluar masuknya air apa enggak sih? Jangan-jangan ada gitu. Tapi apakah secanggih itu? Nah, aku makin penasaran banget. Makanya aku ngelakuin percobaan yang ketiga, dimana di percobaan yang ketiga ini sama sekali nggak pakai air. Aku keringin, langsung aku kasih bahan bakar, dan aku aku masukin ke dalam air. Nah di percobaan ketiga ini dia walaupun tersendat-sendat tetap jalan. Nah aku asumsinya itu karena udara yang dibakar itu udara yang di dalam penampungan itu dibakar, jadi dia expand, memuai gitu. Nah setelah itu aku perhatiin lagi, makin lama kok dia makin cepat, makin stabil, kayak ada airnya gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, kan kalau dia dia memuai kan tekanannya tinggi, begitu keluar dia tekanannya langsung anjlok rendah kan. Nah tekanan di dalamnya itu lebih rendah daripada tekanan yang di luar, di airnya gitu. Nah airnya makanya dia masuk. Dan setelah itu terbakar lagi, panas lagi, nguap lagi, keluar lagi, masuk lagi. Nah siklus itu terus berjalan. Nah apakah siklus ini benar apa enggak, teman-teman coba bantu di kolom komentar ya. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Makasih udah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian ada saran konten apa, jangan lupa taruh di kolom komentar. Kalau bisa, aku turutin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.